Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnih wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu khaira. Amma ba'd. Pada bulan ini kita sebagai warga Nahdien khususnya dan sebagai warga negara Indonesia akan memperingati 2 hari perayaan kelahiran. 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad dan 22 Oktober sebagai hari lahirnya Resolusi Jihad. Sesuai keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2015, hari lahirnya Resolusi Jihad sekarang kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Aspek lain yang melatar belakangi diresmikannya Hari Santri Nasional adalah sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia tentang peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, pada tahun-tahun kelahiran Nabi Muhammad dan tahun lahirnya Resolusi Jihad terjadi suatu peristiwa penyerbuan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab fikih sirahnya Imam Al-Ghazali, pada tahun 571 atau 570 Masehi terjadi penyerbuan Hujumil Ahbash, tepatnya 53 tahun sebelum Hijriah atau 570 Masehi. Sedangkan menurut pendapat Syekh Mahmud Basya Al-Falaki, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Pada tahun tersebutlah terjadi Hujumil Ahbash atau penyerbuan kota Habasyah, kerajaan Habasyah atas kota Mekah. Nah, selanjutnya tahun kelahiran Resolusi Jihad 1945 juga terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh tentara Nica. Mereka menyerbu mendatangi lagi negara Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Otoritas sipil yang dibentuk pada tanggal 3 April 1944 ini datang menduduki Indonesia dengan jargon perdamaian, padahal waktu tersebut Indonesia baru saja memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Ternyata jargon perdamaian mereka yang mengaku ingin berdamai dengan Indonesia hanyalah tipu muslihat agar bisa merebut kembali kemerdekaan dan menjajah kembali bumi pertiwi. Akhirnya melihat situasi itu, Presiden Soekarno selaku pemimpin Indonesia melalui utusannya meminta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, untuk meminta fatwa apa hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Nah, sebelum pembahasan ini berlanjut, sebenarnya tanah air itu apa? Nah, Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya mendefinisikan bahwasanya tanah air adalah al-watonul asliyu huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fihi. Tanah air adalah tempat lahirnya seseorang dan negara di mana ia tinggal di dalamnya. Secara sederhana, tanah air adalah tempat di mana dari buminya kita tumbuh, dari langitnya kita meneduh. Lantas, apa hukumnya membela tanah air?
Kembali ke pertanyaan Presiden Soekarno. Nah, untuk menindaklanjuti pertanyaan dari Presiden Soekarno, akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab dengan mengeluarkan fatwa jihad yang akhirnya diikuti dan disebarkan kepada para kiai seluruh Jawa dan Madura. Inti dari fatwa resolusi jihad tersebut adalah yang pertama, hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu ain. Memerangi orang kafir yang menjajah Indonesia, yang merintangi kemerdekaan Indonesia, wajib diperangi fardhu ain meskipun bagi orang fakir. Itu poin pertama dari inti fatwa jihad sebelum lahirnya resolusi jihad. Yang kedua, hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan memerangi Nica dan sekutunya, mereka dihukumi sebagai orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga, hukumnya orang yang memecah belah persatuan Indonesia wajib dibunuh tanpa membeda-bedakan agama. Untuk menindaklanjuti fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya beliau memanggil Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, dan para kiai ulama se-Jawa dan Madura atau utusan cabang Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah untuk berkumpul di Surabaya, tepatnya di gedung kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama di Surabaya. Pada waktu itu, tepat tanggal 22 Oktober 1945, lahirlah resolusi jihad yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan ketegasan sikap atas kedatangan penjajah dan pertempuran yang terjadi di berbagai daerah. Dari sedikit sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan lahirnya resolusi jihad, terus pasti banyak sekali muncul pertanyaan, apa hukumnya merayakan kebahagiaan ini? Kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad dan kebahagiaan atas lahirnya resolusi jihad. Pertama, mengenai kebahagiaan kelahiran Nabi Muhammad, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah menjelaskan dalam kitabnya Haulul Ikhtifal bahwasanya falaula mauliduhu, seandainya tidak ada maulid Nabi Muhammad, maka al-bi'sah, dari sebab akibat yang terjalin, seandainya Nabi Muhammad tidak dilahirkan, Nabi Muhammad tidak ada di dunia ini, maka tidak ada Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi akhir dari para Nabi. Tidak ada Al-Quran, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada hijrah, tidak ada pertolongan sewaktu perang Badar, dan juga tidak ada yang namanya Fathu Makkah. Makkah sampai sekarang mungkin saja kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, mungkin masih banyak berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Nah, itu seputar Maulid Nabi Muhammad. Mungkin tanpa adanya fatwa resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak akan pernah kita temukan dalam catatan-catatan sejarah berbagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Mungkin salah satunya adalah seperti sekarang yang diperingati setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan, 23 sampai 24 Maret 1946 yang kita kenal sebagai Bandung Lautan Api, atau mungkin berbagai macam perang-perang lain yang turut mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad, sejarah kelahiran resolusi jihad, kemudian dampak seandainya Nabi tidak dilahirkan, resolusi jihad seandainya tidak difatwakan oleh Hadratus Syekh, sekarang kembali ke pertanyaan, apakah hukumnya membuat merayakan kebahagiaan ini, kebahagiaan atas agama Islam dan kebahagiaan atas kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu."
Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu semua hendaknya mereka bergembira. Dalam kitab Mafatihul Ghaib, kitab tafsirnya Imam Ar-Razi, para ulama tafsir menginterpretasikan bifadlillah, karunia Allah, anugerah Allah ini maksudnya apa? Yang dimaksud dalam kul bifadlillah adalah agama Islam. Sedangkan dalam ayat tersebut bifadlillahi wa birahmatihi, menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menafsiri yang dimaksud rahmat adalah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah a'dhamu rahmatin, rahmat yang paling besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan tiada kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh semesta di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari ayat tersebut dapat kita pahami, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah memerintahkan kita untuk bergembira, untuk berbahagia dengan anugerah yang telah Allah berikan, yakni agama Islam menurut kebanyakan ulama ahli tafsir. Dan tidak bisa kita bantah keislaman yang kita rasakan sampai sekarang ini melalui amaliyah, tradisi. Kita bisa melaksanakan Maulidur Rasul, kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan keislaman karena kita hidup di negara yang merdeka. Tidak bisa kita pungkiri, dengan adanya lahir resolusi jihad bisa menggerakkan bangsa ini untuk berani merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebab seperti kesimpulan dari keterangan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab fikih sirahnya, mempertahankan kemerdekaan dan negara, kalau dalam Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia, sejatinya adalah mempertahankan eksistensi Islam. Sebab dengan Islam yang tumbuh di lingkungan yang merdeka, yang hidup di negara-negara yang merdeka, Islam bisa berjalan secara optimal, bahkan mungkin bisa maksimal. Alhasil, sesuai pertimbangan latar belakang yang membidani lahirnya resolusi jihad, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu menggerakkan bangsa ini untuk melawan penjajah yang telah menjalankan kekejaman, kejahatan serta kedoliman di berbagai daerah. Dengan fatwa tersebut, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu mengeluarkan bangsa ini dari kelamnya masa penjajahan menuju bangsa yang diakui kemerdekaannya. Seperti halnya fatwa resolusi jihad, ternyata esensi maulid menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab fikih as-sirahnya, beliau berpendapat bahwasanya esensi maulid adalah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Fa inna milada Muhammadin alaihi salatu wassalam kana haqqan idzanan bizawali dzulmi wandithari ahdihi wandikaki ma'alimihi. Sesungguhnya kelahiran Nabi Muhammad secara hak ini menunjukkan bizawali dzulmi, hilangnya kedoliman, wandithari ahdihi, dan lebur atau hilangnya masa-masa tersebut, wandikaki ma'alimihi, dan roboh atau runtuhnya tonggak sejarah, tanda-tanda kedzaliman. Dapat kita tarik kesimpulan, kelahiran Nabi Muhammad dan lahirnya resolusi jihad dapat mengeluarkan kita dari kedzaliman, seperti kedzaliman masa kelam jahiliyah dan kedzaliman masa kelam penjajahan menuju zaman yang Islamiyah dan zaman yang merdeka. Karena tanpa negara yang merdeka, Islam tidak akan pernah bisa berkembang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.